kan ono ini ya Mas, ada satu riwayat sing sak ngertiku ya menyampaikan bahwa nanti dia masih di penghujung inilah di penghujung dunia ini, bahwa ketika kita masih bisa menanam pohon itu masih menjadi kebaikan gitulah kira-kira seperti itu. Nah mungkin yang wilayah itu sih, jadi pohon kuwi kan anu lah ya, kita menanamnya hari ini tetapi kalau tema-tema atau narasi yang dibawakan biasanya apa ketika di Les Bumi? Maksudnya kalau jelas di Kalanar itu kan memang lebih luas ya, maksudnya lebih bebas memang tidak. Kalau di Les Bumi karena memang masih ada budaya Muslim, seni dan budaya Muslim. Apakah memang taruhlah misalnya hanya kisah nabi-nabi atau mungkin hikayat-hikayat hikayat-hikayat kisah-kisah Aladin. Itu ataukah gimana biasanya yang ditampilkan oleh khususnya teater ya? Kalau beberapa tahun terakhir ini kita itu ini Mas, dari Les Bumi itu ada gagasan soal ekologi. Oke. Ekologi spiritual lebih ininya. Wah, jadi, gimana tuh ekologi spiritual tuh seperti apa itu? Enggak ini. Soalnya kan ya kalau secara ini ya, secara terminologi aja ya, ekologi kan berhubungan soal ini kan ya, lingkungan hidup. Terus spiritual tentang religiusitas. Nah, tapi ekologi spiritual itu yang bagaimana? Anu Mas, main wangun wae sih Mas bisa. Oh, gitu. Apa-apa pilihan itu. Apa-apa nih saya dikek spiritual dadi wangun dong Mas. Coba saya apa ngono kuwi. Apa tambah spiritual nih apa dadi wangun. Atau apa-apa tambah ekologi ya tambah ekologi ya wangun. Oke. Udut ekologi gitu misalnya ya. Ekologi. Berharap ngomongin udut herbal. Udut herbal. Ya, okay. Gimana Mas? Gimana? Iya. Pertama soal pengetahuan pohon sih waktu itu. Jadi memang ya saya terbatas untuk pengetahuan soal ekologi itu sendiri. Tetapi waktu itu salah satu hal yang memang menjadi gagasan atau menjadi ide itu, jadi setiap pohon itu kan memang punya tuahnya ya, punya energinya gitu. Jadi memang setahu saya memang di Nusantara ini ada beberapa pohon yang memang secara usia genetiknya memang sudah lama, tapi juga punya energi atau pohon bertuah lah, pohon bertuah seperti itu, pohon bertuah. Dan itu memang ada di beberapa wilayah di Indonesia sing kadang kurang ngerti, kita ternyata pohon ini, ternyata pohon ini. Nah kemudian dari dari gagasan ekologi itu kan kita waktu itu memang melihat bahwa ya inilah mungkin bukan untuk meruat bumi ya, tetapi lebih ke ya biar lebih adem ayem tentrem gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi berbagai cara dilakukan seperti itu. Nah ini salah satunya adalah di wilayah ekologi itu gitu, di wilayah bagaimana pohon kita tanam, bahwa ada apa ini kok ketawa-ketawa sendiri? Saya mau menyampaikan, nggak usah. Loh. Nanti dia. Saya sudah kadang ikut guyu loh. Ya seperti itu. Jadi kan ono ini ya Mas, ada satu riwayat sing sak ngertiku ya menyampaikan bahwa nanti dia masih di penghujung inilah, di penghujung dunia ini, bahwa ketika kita masih bisa menanam pohon itu masih menjadi kebaikan gitulah, kira-kira seperti itu. Nah mungkin yang wilayah itu sih, jadi pohon kuwi kan anu lah ya, kita menanamnya hari ini tetapi yang menikmatinya nanti ngumbuhnya itu tadi ya. Anak cucu kita, mbuh cucu kita seperti itu. Betul. Nah dan ya kita kita memaknai juga itu sebagai sambungan frekuensi juga sih. Beberapa pohon yang kita tanam ada di wilayah barat, di wilayah timur seperti itu, di wilayah pesisir Laut Jawa seperti itu. Itu menjadi satu koneksi sing ya mudah-mudahan kuwi dadi dadi frekuensi sing ya dadi kebaikan seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan. Tapi menarik juga bagaimana ternyata aku tidak pernah membayangkan bahwa ada
pesantren khususnya apalagi yang bergerak di bidang seni budaya itu terpikirkan soal itu, soal bagaimana melestarikan alam kita sekarang juga ya sebenarnya kembali lagi pada namanya juga rahmatan lil alamin ya. Masya Allah. Oke. Bagaimana seharusnya bisa memberikan rahmat bagi alam semesta itu gitu. Ngono, bener juga nih Mas ya. Iya, saya mau tanyakan kepada saya. Ya, berarti sekarang sedang sibuk menggarap itu ya Mas. Di Les Bumi sedang yang lagi hangat memang yang membicarakan persoalan itu. Ya, ekologi, dan kalau yang tahun ini yang beberapa waktu besok ke depan ini kita itu lebih ini Mas, mau mikirin soal bagaimana dunia digital sebenarnya. Oke. Dunia digital. Jadi kemarin melihat beberapa data itu kasus judi online itu kan melihat banyak ya, yang orang ya kerugian gitulah, utang itu yang ya dimainkan itulah. Saya nggak tahu lah itu. Tapi soal generasi kita sing terenggut judi online dan beberapa hal lainnya sing kuwi bermula dari dunia digital gitu. Judi online salah satunya aja nih. Jadi dari sektor ekonominya, dari sektor ininya. Tapi ada beberapa juga yang lainnya seperti itu. Menarik juga ya, karena mungkin kebanyakan masyarakat itu masih ini ya, mungkin masih menganggap stereotip dari pesantren khususnya seni-seni budaya itu ya memang hanya berkutat soal kesenian gitu. Kesenian atau narasi-narasi lama atau seperti itu. Narasi lama. Orang lama berarti Mas. Enggak banget sih. Masih lebih muda dari Mas Andri lah paling enggak ya. Itu tapi menarik juga karena wah, berarti memang Les Bumi itu karena dulu ketika mendengar istilah Les Bumi saja kan memang sepengetahuan kan memang itu salah satu yang satu angkatan sama Lekra sama PKI dan narasi-narasinya memang narasi-narasi yang tapi iya bener Mas, karena waktu di 2000-an awal itu ketika Les Bumi ada lagi itu beberapa teman-teman seniman itu juga menganggapnya seperti itu. Itu ya, karena ingatannya masih ingatan sing yang isu-isu lama gitu ya. Merah seperti itu. Merahnya yang saya itu ya, bukan merah yang tanggal 22 besok itu. Oke, tanggal all in. Oke. Aduh. Ini saya udah hijau-hijau loh di All in. Enggak apa-apa. Makan siang tuh enak kok. Betul. Tapi kenapa nggak bisa masuk parlemen ya Mas? Kok jadi ngomongin wah ini tergantung sesuai. Betul ini. Ini gimana? Ben diurusi cacah we. Oh betul. Pemerintah men diurusi cacah. Betul. Ada ngurusi teater we. Betul, ngurusi teater. Nah, kalau ke depannya Mas, ada masih keinginan nggak apa yang ingin sebenarnya ingin dieksperimentasikan lagi di Les Bumi, karena aku melihat sekarang dari katanya Mas Brili tadi memang ternyata sudah cukup up to date dengan apa yang terjadi sekarang di Les Bumi. Kok tadi menang ini ngomongnya? Kok horor banget itu ngomongnya. Ada keinginan nggak Mas Taruhlah seperti yang dilakukan di komunitas sebelah itu ya, itu mau berusaha untuk eksperimentasi dengan hal-hal yang lebih bebas gitu, ataukah ada keinginan yang lain? Keinginannya dari Mas Brili sendiri untuk mengembangkan Les Bumi? Kepengenannya itu apa ya? Ya punya platform digital lah Mas. Selama ini belum ada? Enggak Mas, ya lebih ke, jadi kalau di NU sendiri itu kan sebenarnya ada NU online itu. Oh ya, betul. NU online itu termasuk sing rada menjawab beberapa kebutuhan jamaah-jamaah nuki. Jadi waktu pas sebelum posonan iki ruahan ya. Iya. Ruahan ngono kae iki kuwi rada error kuwi NU online karena di waktu yang sama udah buka tahlil bareng, jadi tahlilnya kan udah buka ning NU online kan. Tapi itu bukannya bisa offline juga kan itu? NU online. Karena saya juga download. NU offline ya. NU offline ya. NU offline. Tapi bener, itu bagiku itu salah satu, ya ini bukan promo tapi
saya di Jawaban lah. di HP itu selain ada aplikasi Muslim Pro, Muslim Pro. yang Pro, sudah internasional itu, Berarti- kan Pro. Pro Muslim berarti. Pro Muslim. Saya juga install itu NU Online dan ternyata itu cukup komprehensif apalagi buat Muslim Indonesia ya, karena Asik Muslim Indonesia. karena memang isinya ada tahlilan juga toh, bener. ada doa-doa. Sedangkan kalau Muslim Pro kan cuman kadang ada campur video-video nabi-nabi dan sebagainya gitu. Bisa video Nabi. Ada. Maksudnya kisah nabi-nabi. Kisah Nabi-Nabi. Ya enggak, zaman kita belum ada. Tapi berarti NU Online sebenarnya juga bagian dari aplikasi programnya ini, Les Bumi. Aku nggak tahu itu sebenarnya. Oh enggak, kalau ya bagian teman gitulah. Bagian teman ini piye bagian teman ini? Teman sejawat. Beda-beda ngurusin ada kamarnya sendiri lah. Oh. Tapi cita-citanya memang ingin membuat seperti itu dari Les Bumi. Oh, oke. Lebih ke platform digital, lebih ke pendidikan digital lah. Wah, luar pendidikan biasa. Tepuk digital. tangan dong. Kita amini semoga diberikan kelancaran bagi Dibantu maksudnya kok orang mau diamini tok. Dibantu sesuk. kemampuan saya cuma memberikan jaminan, Pak. Yang Jaminan. nanti yang mendukung biar teman-teman yang masih 600 subscriber ini nanti siapa tahu pas nonton sudah jadi 10.000 kan ya. 10.000. Nah, kita Amin. soalnya nggak masang asen Mas ini. Enggak usah. Wong saya sama Mas Gundi nggak dikasih kaos sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Billy sudah berbagi obrolannya. Semoga bermanfaat dan Iya. semoga diberikan kelancaran dengan teman-teman Les Bumi maupun jangan lupa mampir Kalanari ya Mas ya. Dicari Mas Ibet loh sampean itu. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya.